Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Data Analytics skill lanjut yang berkaitan dengan bagaimana mengklasterkan dataset menggunakan Clara dengan RStudio. Yang pertama adalah kita install 3 package. Package yang pertama adalah library cluster. Yang kedua, library facto extra. Dan yang ketiga, td first. Ini adalah 3 package yang akan kita install. Package pertama sudah berhasil diinstal, package kedua sudah berhasil juga, dan package ketiga juga berhasil. Kemudian kita membuat simulasi data. Kali ini saya diberi tugas untuk 700 objek. Kelas yang akan saya gunakan saya beri nama ST, sama dengan Rebin. Rebin itu untuk menggabungkan 2 baris. Kemudian kabin sendiri untuk menggabungkan 2 kolom dan 2 kolom dari data R0. Kolom pertama saya kasih 10, minnya 20, dan standar deviasinya 7. Kita ulang karena di sini saya ada 5 kolom atau atribut. Jadi kita ulangi sebanyak 5 kali. Kemudian di kolom yang kedua, kabin R0. Di sini saya beri 200 data, kemudian minnya 50 dan standar deviasinya 6. Kita ulangi sebanyak 5 kali juga. Kemudian untuk yang ketiga, kolom ketiga, di sini saya kasih datanya 50, kemudian minnya 20, kemudian standar deviasinya 8. Kita
copy lagi sebanyak 5, 3, 4, 5. Kita ulangi kabin norm ini 100, minnya 30, kemudian standar deviasinya 7. Dan yang terakhir, saya kasih ini 100, minnya 40, kemudian standar deviasinya 9. Dan sama seperti yang tadi, kita bikin 5, karena di sini kita ada 5 kolom, jadi kita bikin ini 5. Sebentar, ini lebih. Coba kita run dari atas. Oh, sebentar ada yang error. Oke. Oh, di sini harusnya ada koma. Di setiap di sini ada koma. Coba kita run lagi dari atas. Oke, udah berhasil. Coba kita lihat ST. Karena di sini datanya yang terlihat hanya 200, jadi coba kita pakai view ST. Bisa dilihat di sini datanya sampai 700 data yang kita mau. Kemudian kita lanjut. Karena di sini kan nama kolomnya masih V1. Saya sendiri mau mengganti nama kolomnya, jadi di sini menamakan kolom dan baris pada ST. Untuk kolomnya call name, kemudian ST sama dengan C. Ini kolomnya mau diganti apa? Di sini saya pakai Y1, Y2, Y3, Y4, dan Y5. Kemudian untuk barisnya row name. Di sini ST, paste 0. Kemudian barisnya saya beri nama L, dimulai dari L1 sampai dengan jumlah baris pada ST. Coba kita run dari atas sini. Oke, berhasil. Kemudian yang baris, oke, berhasil. Coba kita lihat ST. Di sini sudah berubah nama barisnya, yang tadinya cuma angka 1, 2, 3, di sini jadi
L1, L2, dan seterusnya. Kemudian kolomnya juga sudah berubah, yang tadinya V1 sekarang udah jadi Y1, Y2, Y3, dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kita menentukan jumlah klaster terbaik. Pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan metode elbow. Caranya adalah VV NB class, nama datanya, kemudian Clara, kemudian metodenya. Di sini saya menggunakan metode elbow, jadi WSS. Coba kita run. Oke, berhasil. Kemudian selanjutnya kita lakukan menghitung Clara. Caranya itu Clara.res sama dengan Clara, metode yang kita pakainya, kemudian data yang akan diklasterkannya, kemudian jumlah klasternya. Di sini saya menggunakan jumlahnya 5. Kemudian jarak yang akan digunakan kali ini jaraknya metrik Euclidean. Dan yang terakhir, di sini kita melakukan standarisasi. Jadi caranya adalah 10, terus di sininya true, karena kita melakukan standarisasi. Kemudian kita run. Oke. Selanjutnya melihat hasil clustering. Caranya adalah print. Di sini yang akan kita print adalah Clara.res. Jadi di sini kita akan melihat hasil dari Clara.res. Nah, di sini yang direkomendasikannya adalah 1. Kemudian kita membuat tabel hasil clustering. Caranya adalah kita buat nama kelas baru, kita kasih nama XY, kemudian data.frame, kemudian kelas yang tadi kita panggil, kemudian metodenya, Clara.res, kemudian $cluster. Kemudian kita coba run. Selanjutnya kita lihat XY. Nah, ini sudah bisa dilihat klaster-klasternya, cuma untuk lebih gampangnya kita pakai melihat tabel. View
X, Y. Coba kita lihat tabelnya. Nah, ini tabelnya sudah bisa kita lihat. Kemudian kita lanjut melihat visualisasi hasil klaster. Di sini visual hasil klaster. Caranya adalah vivis cluster. Kemudian kita pakai clara.trace. Kemudian data yang kita pakainya adalah data ST. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita bisa lihat hasil klaster yang tadi kita gunakan. Tapi emang cukup rumit untuk dibaca. Jadi kita lanjut saja melihat rata-rata hasil clustering. Caranya adalah XY. Karena di sini kita tidak akan melihat semua datanya, kita cuma akan melihat kolom 1 sampai dengan 5. Kemudian persen lebih besar dari persen. Kemudian muted, cluster sama dengan clara.trace, $cluster, kemudian persen lebih besar dari persen, kemudian group by, di sini cluster, kemudian summarize all, summarize all-nya kita pakai min. Coba kita run dari atas. Nah, bisa dilihat dari di sini kalau pada baris pertama untuk kolom ke-1 yaitu rata-ratanya 19,5, kemudian untuk kolom kedua 18,4, kolom ketiganya 21,8, dan kolom keempat 23,7, dan yang terakhir kolom ke-5-nya 21,4. Bisa dilihat di sini rata-rata dari setiap barisnya ada. Mungkin cukup segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.